Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min zakari wal unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 124. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik dia laki-laki maupun dia wanita, sedangkan ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Al-Quran surat An-Nisa ayat 124. Ibu-ibu yang kita hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian spesial untuk ibu-ibu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas kajian khusus tentang peranan wanita muslimah dalam Islam ya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, nanti kita mungkin 20 menit saja Bu ya. Nanti buka tanya jawab lebih banyak boleh ya. Dalam ayat ini ada 2 syarat di sini. Satu, mukmin, yaitu beriman. Yang kedua, solihat, itu beramal soleh. Jadi laki-laki maupun perempuan, kalau dia beriman dan beramal soleh, ya sama. Ya, tidak ada bedanya, sama kata Allah. Sama-sama masuk surga, ya kan? Nah, apalagi mau cari kau wajah kau masuk surga, saudara Pak. Ya kan? Rajin pengajian, rajin ke masjid, itu kamu aja lah ya kan? Ya kan, semangat gitu ya. Ini suratnya surat An-Nisa ini Bu. Ya, surat An-Nisa. Ya, Allah menyebut ada surat perempuan. Jadi Nisa kalau pergi ke Makkah itu, ya kan, biasa panggil Nisa itu artinya perempuan, ya kan, putri, ya kan. Dalam Al-Quran itu ibu-ibu itu disanjung dengan diberi satu nama surat. Itu surat An-Nisa, itu surat perempuan. Ada tidak nama perempuan dalam surat? Ada ya, itu surat Maryam, ya kan? Ya, laki-laki ada juga surat Ali Imran, surat Yusuf, surat Yunus gitu ya. Tapi yang surat laki-laki ada enggak? Surat Rijal enggak ada. Ya kan? Jadi ibu istimewa sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat Islam itu memposisikan ibu-ibu itu seperti diberi satu nama surat, yaitu surat An-Nisa, dikasih lagi nama surat Maryam, ya kan? Jangan dikira peranan ibu-ibu ini tidak hebat, banyak, luar biasa. Saya membaca begini, dulu pertama sekali ya, sebelum Fir'aun membuat keputusan yang dibunuh itu laki-laki, itu awalnya yang dibunuh itu perempuan. Ya, maka dari perempuan itu, ya kan, selamatlah waktu itu Harun, saudaranya Musa.
Tapi ibu-ibu ini pandai ya membisikkan kepada Fir'aun, janganlah yang perempuan, karena nanti yang mengancam jabatan pangkat kedudukan Fir'aun itu bukan perempuan. Nah, gara bisikan-bisikan ibu-ibu ini ya kan berubah. Coba bayangkan, Fir'aun saja bisa berubah gara bisikan seorang perempuan. Jadi berubah dari membunuh perempuan menjadi membunuh laki-laki. Ya kan? Coba lihat ketika ini, Bu, ketika kami ilhamkan, ya kan? Ketika kami ilham, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ina, kami ilhamkan kepada ibu Musa supaya susui dia. Apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkan dia ke sungai Nil. Sungai Nil itu di bawah istananya Fir'aun. Jadi kesombongan Fir'aun itu ada dua tuh ibu-ibu. Satu, dia mengaku jadi Tuhan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Mesir itu di bawah telapak kakinya. Kenapa? Karena sungai Nil itu berada di bawah istana. Maka ketika Musa, bayi itu dihanyutkan di sungai Nil, dia lewat di bawah istana itu. Nah, disitulah ketemu dengan istri Fir'aun. Jangan dikira istananya Siko lalu sungainya di Kuranji. Nah, itu Bu. Di bawah istana itu sungainya, sungai Nil itu. Padahal tadi Fir'aun membuat peraturan setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh. Nah, ini ketemu nih bayi laki-laki oleh istrinya sendiri di sungai Nil, dibawa ke istana, dibesarkan di istana, tapi tidak dibunuh. Siapa yang punya peranan? Hah? Siapa? Istrinya itu perempuan. Akan hebat itu. Ya kan? Coba bayangkan si zalimnya Fir'aun itu bisa di-setel oleh istrinya. Makanya banyak ibu-ibu hati-hati ini. Kalau ada yang suaminya pejabat di sini enggak. Yang wali kota ada ya. Yang bupati. Kadang-kadang begitu, kalau tidak lewat dengan bapak ini, biasanya kemana dia berbisik? Kepada istrinya. Nanti istrinya ya kan membisikkan di rumah. Jadi jangan dianggap lemah emak-emak ini gitu. Jadi kekuatan, the power of emak-emak gitu. Jadi ternyata ya kan Islam sudah memposisikan perempuan itu memilikilah posisi kekuatan khusus. Saya tidak pernah memahami bahwa wanita itu makhluk lemah. Ya, saya beritahu tidak ada siapa yang mengatakan wanita itu makhluk lemah, itu salah. Karena aku acuk di tawaf di dekat Ka'bah itu yang melindung aku itu acuk ibu-ibu. Iya kan? Iya. Kadang lah tak gelinjik secalik kadang kiranya ibu kiranya gitu. Mungkin karena takut tinggal atau kehilangan, ya kan? Nah itu. Jadi ibu itu punya kekuatan spesial sebenarnya. Nah kini baca harunya gitu ya. Ya kan? Sehingga begini, Allah sendiri ketika ada perempuan yang dihina, difitnah, ya kan? Itu Allah turunkan ayat untuk membela perempuan itu. Coba bayangkan ibu. Pamannya di sini surat An-Nur ayat 4. Ya kan? Walladzina yarmuna muhsanati tsumma la ya'tu bi arba'in syuhada. Ada orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina. Coba bayangkan, wanita baik-baik dituduh berzina. Mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Jadi kalau ada yang menuduh tuh si Anu hamil di luar nikah tuh si Anu, jangan hati-hati itu ibu-ibu. Kalau tidak bisa nanti menghadirkan 4 orang saksi, itu berbahaya. Ya kan? Dia nyalah hamil Ustaz, ya hamil itu terserah dia nyolah. Tapi yang kita tidak boleh karena tidak punya saksi, gitu ya.
maka deralah mereka. Coba bayangkan ibu-ibu, yang didera itu bukan perempuan tadi, orang yang menuduh. Berapa kali didera? 80 kali dera. Itu satu. Jadi kalau ada nanti orang yang menuduh-nuduh perempuan yang baik-baik itu melakukan perbuatan maksiat, khususnya berzina di sini, ya kan? Sebenarnya kalau dia tuduh orang tuh hamil di luar nikah, kira-kira apa tuh yang dituduhnya itu? Berarti berzina kan? Nah, hati-hati itu. Ya kan? Jadi kalau nanti tertuduh wanita yang baik-baik pamannya melakukan perbuatan zina, maka dia harus wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dera orang yang menuduh itu 80 kali dera. Itu satu. Jangan kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Jadi kalau dia pernah menuduh orang melakukan perbuatan tercela, lalu dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka dera mereka, pukul mereka 80 kali. Dulu kalau di masa Rasulullah itu pakai pelepah kurma, ya. Kemudian jangan diterima, gitu ya. Maka ini posisi terhormatnya kaum perempuan menurut Al-Quran, ya kan? Nah, tapi jangan merasa ibu-ibu, ya, hati-hati dengan perasaan-perasaan. Nah, yang terhormat itu kalau wanita karir yang sibuk dari siang pagi sampai malam, yang punya jabatan ini, yang punya ini, yang punya ini. Kalau di rumah saja itu tidak terhormat. Saya tuh ditanya, ibu tahu nggak istri saya itu perempuan kan? Iya kan? Iya. Yang laki-laki itu LGBT itu, Bapak. Iya kan? Ustadz, ibu di mana kerja Ustadz? Saya bilang dinas rumah. Iya kan? Jangan dibilang ndak kerajo. Ambo istrimu ndak do kerajo depak, ndak do kerajo itu meremehkan. Ya nak, ya dinas rumah. Iya kan? Coba kalau seandainya ini ibu-ibu ya, kita coba catat-catat ya. Saya tengok sambil mama mendidik anak, masak, mencuci, menggosok, gitu ya. Apalagi bersih-bersih rumah, gitu ya. Mampir ya, masuklah itu ya. Nah, kalau satu tukang gosok saja 1 bulan dibayar 500.000. Tukang cuci 500.000. Tukang masak 500.000 umpamanya lah. Tukang asuh anak, itu. Jadi kadang-kadang dianggap tidak bekerja, padahal siang malam kan, lagi untuk anak dan segala macam. Jadi saya menengok, ya kan, saya tidak setuju kalau mencari istri anak orang tak kena anak awak gitu. Mencari istri orang, setuju ibu itu. Ya kan? Makanya salah satunya itu, ya kan, jangan mengira kalau tidak keluar rumah berkarir lalu dianggap tidak terhormat, ya kan? Padahal apa yang dilakukan, padahal anak itu yang paling dekat memang dengan ibunya. Makanya kalau ada hari ini, mohon maaf ibu-ibu, kalau bergeser ibu-ibu ini, ya kan, dari mengutamakan anak di rumah dibandingkan keluar rumah, maka itu siap-siaplah generasi ke depannya itu generasi yang broken itu. Makanya waktu ditanyakan siapa yang paling berhak untuk berbuat baik, itu kan Nabi mengatakan ibumu. Summan ya Rasulullah ummuka, sampai 3 kali. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Karena memang yang paling dekat dengan anak itu ya ibunya. Ya kan? Makanya peranan yang pertama itu ibu-ibu memang utama itu di keluarga. Ya kan?
Kalau seandainya nanti suami tidak mencukupi ekonominya, silakan. Bukan tidak boleh pula. Di masa Umar pernah dinas pasar itu perempuan. Ya kan, banyak juga. Khadijah dulu seorang pedagang. Ya kan, Asma juga ikut membantu Rasulullah di waktu hijrah ke Madinah. Ya kan? Tapi ini yang peranan utamanya itu sampai 3 kali, dan memang saya tengok 3 pula kami yang tidak bisa itu ibu-ibu. Ya kan? Kenapa diutamakan ibu-ibu itu sampai 3 kali? Karena ada 3 komponen yang hanya ibu yang bisa. 1, hamil. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Nah, bapak-bapak ini mana pula bisa itu? Ya kan? Nah, jadi kalau begitu, jangan ibu-ibu peranan yang utama tadi itu kita lepaskan. Iya kan? Pernah dengar ibu-ibu? Mudah-mudahan tidak terlambat saya beritahu ya. Kalau sudah terlambat nanti kasih tahu sama anak-anak gitu ya. The Thousand Golden Age. Pernah dengar bahasa itu? Itu so kampuang bu. Ya, The Thousand Golden Age. Jadi 1000 hari emas. Ya, 1000 hari emas. 1000 hari emas itu mulai dari hamil. Hamil 9 bulan 10 hari. 9 kali 3 270 hari tambah 10 hari berarti 280. Itu diperhatikan. Ya kan? Apa yang kita bicarakan, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, ya kan? Nah, itu sama, itu hari emas itu, mengalir dia kepada bayinya. Setelah itu menyusukan berapa tahun? 2 tahun, bukan 2 bulan ya. 2 tahun, 1 tahun 365 hari. Kali 2 700 tambah 280, itulah disebut the golden age. Maka itu sempurnakan, itu haknya anak gitu. Kewajiban ibu, hak anak. Nah, kalau seandainya nanti baru 2 bulan, 3 bulan sudah diserahkan ke apa? Siapa yang menyusukan? Hebat tuh babysitter. Hah? Susu botol itu dari mana? Berarti diserahkan kepada sapi. Aku dan kau suka dengan kau. Kan gitu ya. Untung saya sapi kok tidak protesnya bu. Pun kan lama di ibu sema aja. Ibu nambah anak, ambo yang menyusui gitu. Dan susuan anak ambo di ibu ibakah. Coba bayangkan bu, kita ini sebenarnya kenapa? Kita kan mengejar karir di luar. Akhirnya apa yang terjadi? Kita serahkan yang kewajiban kita utama tadi. Jadi kalau hari ini ibu-ibu, ternyata kita tidak terlalu peduli kepada hak anak, suatu saat nanti anak juga tidak akan peduli. Ya kan? Itu masalahnya. Ya kan? Ini kan supaya gampang-gampang gini, kau pakai Pampers ibu. Kadang mulai 7 jam saat Pampers itu sih. Coba bayangkan ibu-ibu, ya kan? Berpipis nyelus itu. Suatu saat ibu-ibu kita akan dilakukan itu oleh anak. Nyumale maben awak, iya benar. Malehnya maben awak seperti awak maleh maben ini. Supaya gampang, sederhana gini kok, pakai Pampers. Iya kan? Habis itu ayo pengabdiannya kurang kepada kita. Ya kan? Maka itu memang kewajiban laki-laki itu menafkahi keluarganya. Ibu-ibu kewajibannya untuk
di rumah tangga. Tidak boleh ibu-ibu kalau seandainya karir di luar itu menyia-nyiakan amanah anak. Karena itu yang diminta nanti, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Seorang suami kalau tidak menafkahi istri dan anaknya dituntut di akhirat. Tapi kalau seorang istri tidak ikut memberikan nafkah, tidak mencarikan kehidupan, tentu tidak. Nah, jadi sebenarnya ibu-ibu mencari kerajo yang tidak dituntut gitu. Ya kan? Sementara waktu dituntut apa? Tentang dirinya, tentang keluarganya. Nah, kita ini sebenarnya sudah diberi, ya kan? Sudah diberi oleh Allah kelebihan masing-masing. Ya kan? Di antara laki-laki dengan perempuan itu ada bagiannya masing-masing. Ya kan? Tapi untuk urusan ibadah kita sama. Ya kan? Malahan sebenarnya ibu-ibu ini sederhana saja untuk masuk surga. Ya. Untuk masuk surga itu ibu-ibu tidak sulit, Bu. Ya, justru laki-laki yang lebih sulit masuk surga. Tapi yang populer selama kok yang masuk neraka paling banyak apa? Hah? Panusi. Itu salah menurut saya pengajiannya. Ya. Yang paling banyak masuk surga itu perempuan. Nah, mungkin karena banyak lo jumlahnya mungkin gitu ya. Kenapa? Karena dalam hadis Bukhari itu dijelaskan bahwa setiap suami di surga itu 2 istrinya. Ibu-ibu yang anti poligami sekarang ini besok ya tetap juga. Ya. Kalau laki perempuan berapa suaminya? 1. Mulai dari dunia sampai kepada akhirat itu suaminya cuma 1. Disitulah yang disebut mutahharoh. Jadi nanti itu di akhirat itu di surga itu ada istri-istri yang suci. Masuk istri yang suci situ ya di samping tidak ada haid, tidak ada nifas, ya kan? Juga di situ maksudnya terpelihara hanya 1 orang suami saja. Justru kalau ada yang nuntut 1 orang istri banyak suami, justru menghilangkan kesucian seorang perempuan. Jadi kalau ditanyakan besok di akhirat itu di surga itu suami dan kini itu Ustaz. Tergantung ibu-ibu, ibu maunya yang kini atau tukar lain? Hah? Ma tahu enak. Itu juga dia Ustaz gitu ya. Umpamanya gitu ya. Kalau istrinya masuk surga, suaminya masuk surga, anak-anaknya masuk surga, berkumpul mereka di surga. Makanya beruntunglah orang-orang yang sudah punya tabungan-tabungan surga. Di antaranya ada anak-anak yang wafat di waktu sebelum berdosa. Itu kan tabungan. Oh, kalau begitu, ya itulah suami sekarang, itulah istri sekarang. Nanti di surga. Ya kan? Ya kalau banyak suaminya kini bang Ustaz. Bang masih banyaknya. Suami pertama meninggal. Atau balaki celai. Setelah itu wafatnya lain. Pertama meninggal, yang kedua wafat. Suami lo celai gitu. Mati lagi. Suami lo celai, anyo lo meninggal lagi gitu. Jadi 3 suaminya, kan? Apaan nanti di akhirat ketiga-tiganya suaminya masuk surga kan? Maka itu pertama kembali kepada yang terbaik amalnya. Di antara suami yang 3 itu yang terbaik amalnya itu. Kalau semuanya baik Ustaz, kembali kepada suami yang pertama. Jadi sebenarnya ibu-ibu, suami yang pertama, istri yang pertama itu adalah pilihan Allah terbaik. Kalau dia bisa memelihara, ada yang protes, mau cari Ustaz, dulu dengan suami pertama itu tidak bahagianya, lalu terjadi perceraian. Sekarang dengan suami kedua, bahagia dia Ustaz. Kalau dulu dia pandai mengolah keluarganya, jauh lebih bahagia dengan suami yang pertama.
Makanya mayoritas nama yang bertahan, Bu. Jo suami kedua itu suami pertama. Yang paling banyak di dunia kok bertahan jo suami pertama, suami kedua. Pertama, ya kan? Walaupun sebenarnya bagi laki-laki itu ada, ya kan, kelebihan masing-masing, tapi tetap dalam ibadah, ya kan? Pamannya kalau bagi perempuan, ya kan, 2 orang perempuan 1 banding laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu jadi saksi 2 orang, ya kan? Kalau 1 orang tambah dengan perempuan 2 orang, itu kan perbandingan saja. Karena memang termasuk perbandingan akalnya, Bu. Ibu-ibu kok lebih banyak kadang-kadang juga perasaan dibandingkan dengan akalnya. Memang gitu. Lebih banyak perasaan ibu, gitu ya. Kadang-kadang kalau menentukan sesuatu itu lebih banyak perasaan, ya kan? Ya kan? Sudahnya berang-berang ke suaminya, ya kan, kapai barale alun badandang lalu ikut segala macam lah itu. Ya, kok pai-pai barale saya akit cek suaminya. Alun badandan saya cantik gitu. Hanyang sekali itu mah. Kalau cuman ciesnya cantik. Kalau dari kecian cantik lah selesai itu ibu-ibu sadoi. Nggak lu sulit-sulit lupa gitu ya. Ya, Bu. Nggak pakai make up tuh segala macam tuh supaya apa? Supaya cantik kan? Ya, kalau nggak ber-make up cantik, Pak. Lah selesai itu. Jadi kan kata suaminya, kalau tidak ber-make up, tidak berlipstik, ya kan, bisa nanti beli Pajero karena ada simpan video gitu ya. Istrinya pintar loh, keceknya ke suaminya, Mas pakai lipstik? Enggak. Pakai make up? Enggak. Lah, sudah beli Pajero belum? Belum. Berarti enggak aja tuh, gitu ya. Enggak bermistik dan enggak pakai make up, nah itu beli Pajero udah gitu ya. Nah, kita suaminya begitulah ya. Tapi yang jelas ibu-ibu, tetap saja manusia ini ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Maka dalam Al-Qur'an pun Allah bercerita ada perempuan yang mulia umpamanya dalam Al-Qur'an. Seperti diceritakan Marsita. Siapa itu Marsita? Tukang sisirnya istri Fir'aun. Asia umpamanya, istrinya Fir'aun. Ini kan mulia itu. Tapi ada juga perempuan yang jahat seperti istrinya Nabi Lut, ya kan? Nah, maka dari itu sebenarnya nilai perempuan itu ibu-ibu, ini kita buka saja. Ya, nilai perempuan itu bukan dari cantiknya. Ya, bukan dari pakaiannya. Saya mau cerita sedikit. Ketika Nabi Musa melihat 2 orang perempuan mau memberi minum domba di sumber air, dia berdiri saja di belakang. Ya, berdiri di belakang. Lalu dilihat oleh Nabi Musa, mudah waktu itu. Kenapa? Katanya, kami menunggu para laki-laki itu selesai memberi minum dombanya, baru yang perempuan ini, yang 2 orang ini maju. Lalu pada waktu itu dibantulah oleh Nabi Musa, ya, untuk memberi minum kambingnya itu. Setelah selesai dikasih sama 2 perempuan ini, lalu dia pulang. Ayahnya yang sudah tua bertanya, kok cepat pulang hari ini? Biasanya paling terakhir pulang, karena dia tidak mau bercampur dengan laki-laki berdesak-desakan memberi minum kambingnya. Kata 2 perempuan ini, tadi ada seorang anak muda yang baik, yang kuat membantu memberi minum. Kata ayahnya, panggil, undang dia ke rumah. Akhirnya dicarilah Nabi Musa, dibawalah pulang ke rumah. Waktu pulang itu Nabi Musa kan tidak tahu rumahnya, Bu. Maka 2 perempuan inilah di depan. Begitu dia malu berjalan di depan laki-laki. Nabi Musa melihat dari belakang. Cara berjalannya itu malu begitu. Akhirnya Nabi Musa bilang,
di belakang saja. Nanti tunjukkan saja arahnya. Ya kan? Jadi tadi tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki untuk mengambil air minum dombanya. Kemudian yang kedua, malu dia berjalan di depan laki-laki. Akhirnya ditunjukkan. Ya kan? Pendek ceritanya, dinikahkan dengan salah seorang dari gadis ini. Siapa ayahnya? Ingat ibu? Nabi Syuaib. Apa maharnya? Mahar pernikahan itu bekerja dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun tidak diberi upah. Itu maharnya. Kalau 10 tahun karajo, berapa kira-kira gajinya itu, Bu? 10 tahun karajo. Kini ambil dalam paling rendah kini kok gajinya. UMR berapa? 2 juta 700. Taruhlah 3 juta umpamanya. Nah, 3 juta 1 tahun 36 juta, 10 tahun 360 juta maharnya, Bu. Kok semahal itu? Ibu, maharnya lu? Seperangkat alat sholat. Ya nak. Ada Al-Quran cik di situ, ada sajadah cik, mau kanah cik, ya tuh. Yang sahabat 360 juta maharnya. Kok setinggi itu mahal perempuan ini? Apanya yang berkualitas di situ? Cantiknya tidak. Al-Quran tidak bicara tentang cantiknya, Bu. Coba lihat di sini. Ini surat Al-Qasas 23. Walamma warada ma'al Madian, di kota Madian ini, ketika ia sampai di sumber air Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang sedang meminumkan ternaknya. Sekumpulan laki-laki. Dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita. Ini Nabi Musa mencari laki-laki di sini. Ada 2 orang perempuan. Ya kan? Maka dia bantulah. Tidak mau 2 perempuan ini berdesak-desakan dengan laki-laki itu. Kenapa dia tidak mau? Malu dia, Bu. Itu yang paling, rasa malu itu yang paling berharga, ibu-ibu. Kini mohon maaf, ibu-ibu. Kok kabar senam, ibu-ibu? Jangan dibawa mana kata pinggir jalan. 1, 2, 1, 2. Dibawa ke pinggir jalan sehingga kurang lewat laki-laki. Ya Allah, apa yang tidak ada? Sudahlah pakaian ketat, sudah tuh di depan orang ramai. Nauzubillah. Untung tidak nampak deh ibu-ibu majelis taklim. Kalau ada ibu majelis taklim, ialah tidak ada pengaruhnya pengajian-pengajian. Lain wajib kadang-kadang, Bu, tapi sampai ketat. Kali calik berdosa, Bu, tak kali calik rugi loh, itu masalah. Jadi kalau ingin, yuk kami hobi bergoyang, ke Ustaz bergoyang lah, Bu. Duduan udah tuh medekuang, tu bebas goyang di mukanya. Goyang jungkir-jungkir balik ke ibu dah ada tak? Tidak, tapi itu yang ternampak, ya kan? Apa yang hilang di situ? Malu. Dan itu bangga itu, Bu. Ya Allah. Di tempat umum saya hobi itu ibu-ibu jalan pagi ya. Kadang-kadang di Tapelawi itu. Ya kan? Atau pas miring-miring sejalan itu. Ya nak coba lewat perlu. Kan itu tempat umum. Tahu ibu-ibu definisi tempat umum? Yang disebut tempat umum adalah tempat itu tidak perlu orang minta izin kepada kita. Itu tempat umum. Jadi kalau ada fasilitas umum, tidak perlu minta izin ke orang. Siapapun boleh di situ. Maka itu ibu-ibu tidak boleh membuka aurat di tempat umum. Tempat umum adalah orang yang bebas berada di situ. Nah, kalau begitu, mau bergoyang-goyang, mau senam-senam,
carilah tempat yang tersembunyi. Hanya ibu-ibu sih situnya. Ya kan? Nah, kalau ada malu, maka Said Qutb mengatakan bahwa wanita yang ruhnya bersih, hatinya suci, fitrahnya hidup, tidak merasa tenang dirinya berdesak-desakan dengan laki-laki lain. Kalau santai saja gayanya nyo antri, laki berisi laki-laki, ya kan? Nah, itu hal yang perlu kita pertanyakan di situ. Ya kan? Nah, maka dari itu ibu-ibu, ternyata posisi perempuan dalam Islam itu sangat terhormat. Ya kan? Dan diharapkan lahirnya generasi-generasi terbaik itu dari rahimnya perempuan-perempuan yang terhormat. Sekarang tidak ada lagi lahir laki-laki seperti Buya Hamka dari rahimnya Sumatera Barat. Ya kan? Nah, itu diharapkan ke ibu-ibu. Jadi fungsi, kalau urusan-urusan yang lain, ya kan, suka itu biasa-biasa saja, Bu. Tapi kan sudah disalurkan melalui pernikahan. Nah, ibu-ibu, janji Abu tadi lewat sete. Silakan kita buka saja tanya jawab ibu-ibu.